Oke, kita mulai ya Mas Yos ya. Ya, siap. Baik, Ibu Bapak sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak pada Ibu Bapak sekalian pada malam hari ini sudah kembali bergabung di diskusi virtual Perludem. Nah, jadi memang di Perludem ini kita selama kurang lebih sudah 2 bulan terakhir kita menyelenggarakan beberapa diskusi virtual. Ada yang namanya kelas virtual Perludem, ada yang namanya kelas khusus Perludem, dan malam ini kita di diskusi virtual Perludem. Nah, diskusi virtual Perludem ini khusus membahas isu-isu spesifik dengan pembicara bintang tamu seperti itu. Nah, malam hari ini bintang tamunya adalah Mas Yos Penawas. Beliau ini adalah PhD candidate dari Northwestern University yang kebetulan pada hari ini sedang melakukan penelitian mengenai politik dinasti di Indonesia seperti itu. Nah, beliau ini orang Indonesia asli dari Palembang seperti itu. Nah, jadi itu kita akan banyak diskusi dengan Mas Yos mengenai politik dinasti di Indonesia. Nah, Ibu Bapak sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa dinasti politik bukanlah hal yang baru dalam konteks sistem politik demokratis, baik dalam Indonesia konteks maupun dalam beberapa kasus di banyak negara seperti itu. Nah, tapi menarik kalau kita sedikit menengok ke belakang, Ibu Bapak sekalian, waktu itu ketika pembahasan Undang-Undang Pilkada, nah sempat muncul regulasi pemilu yang mencoba kira-kira membatasi laju kehadiran dinasti politik. Pada waktu itu, kalau saya tidak salah, di rancangan undang-undang pemilu dan yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak politik masyarakat, pada waktu itu ada pembatasan kira-kira untuk ada masa jeda ketika seorang yang memiliki relasi hubungan darah dengan gubernur sebelumnya, bupati sebelumnya, atau wali kota sebelumnya, untuk masa jeda kurang lebih 1 periode. Tapi pada waktu itu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan hak asasi manusia, yaitu hak politik. Nah, tetapi dalam konteks Indonesia berbicara dinasti politik memang bukan hal yang baru, tetapi pada malam hari kita akan coba lihat sebetulnya bagaimana sih praktek sepak terjang dinasti politik di Indonesia, termasuk apa yang menyebabkan kehadirannya, dan juga bagaimana kemudian ke depan kontribusinya terhadap sistem politik demokratis di Indonesia seperti itu. Nah, untuk itu pada malam hari ini Mas Yos akan sedikit sharing dengan kita. Nah, jadi apa yang akan diungkapkan Mas Yos ini baru sedikit. Karena apa, nanti setelah disertasinya selesai seperti itu, beliau akan memaparkan hal yang lebih spesifik mengenai dinasti politik yang kemudian dari hasil penulisan disertasi Mas Yos seperti itu. Nah, ini jadi kira-kira baru batas pengantar gitu ya Mas Yos ya. Jadi harapannya setelah disertasinya selesai dan kita harapkan semoga dipublikasikan ya Mas Yos. Jadi kita bisa semua seperti itu. Dan nanti akan ada diskusi lanjutan. Nah, sebelum nanti Mas Yos memaparkan materi yang akan dibahas pada malam hari ini, saya ingin mengajak kembali Ibu Bapak sekalian demi kelancaran dan juga kenyamanan diskusi kita pada malam hari ini untuk menonaktifkan mikrofonnya, sekaligus untuk tidak menekan tombol presentasi sekarang yang ada di pojok kanan bawah. Karena itu nanti akan sedikit mengganggu jalannya diskusi kita, terutama nanti ketika Mas Yos memaparkan materinya seperti itu. Nah, jadi Mas Yos nanti akan memaparkan materinya terlebih dahulu selama 30 menit. Nanti setelah itu akan ada diskusi, tanya jawab dari Ibu Bapak sekalian seperti itu. Nah, baik, tanpa perlu mengulur waktu lagi, saya akan mempersilahkan Mas Yos untuk memaparkan apa yang kemudian akan diskusikan kita pada malam hari ini mengenai dinasti politik di pilkada di Indonesia. Silakan Mas Yos. Ya, terima kasih Mas Oik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Terima kasih buat Mas Oik dan Perludem, Mbak Titi yang sudah mengundang saya. Saya biasanya nih ikut kelasnya Perludem nih. Baru kali ini nih jadi pembicara di diskusi Perludem. Jadi Mas Oik boleh presentasinya ditampilkan? Saya tampilkan ya Mas. Udah kah? Oke. Jadi
Bapak Ibu sekalian, apa yang akan saya presentasikan pada hari ini sebenarnya kurang lebih sudah saya tulis juga di kolom Tempo minggu ini yang membahas mengenai cengkeraman dinasti politik di Indonesia, kuasa dalam cengkeraman dinasti atau kuasa dalam cengkeraman keluarga. Jadi background dari tulisan tersebut sebenarnya dikaitkan dengan rencana keikutsertaan anak dan menantu dari Presiden Jokowi dalam pemilu kada mendatang. Yang saat Mas Gibran itu akan turun di Solo dan Mas Bobi akan ikut, digosipkan atau diberitakan akan ikut turun di Pilkada Kota Medan. Jadi berdasarkan latar belakang itu, kemudian saya mencoba menuliskan apa hasil temuan saya selama ini. Kira-kira ini temuan awalnya, masih banyak yang data yang belum diolah, masih banyak data yang perlu diverifikasi juga, dan mudah-mudahan presentasi malam ini bisa lebih bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Selanjutnya Mas Oik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita mencermati mengenai fenomena dinasti politik di pilkada, data berikut ini yang saya temukan sejauh ini. Jadi di jumlah dinasti politik dalam pilkada atau jumlah politisi dinasti hasil pilkada 2015-2018 itu sebanyak totalnya 117 kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan ini tersebar di 108 atau 20% dari total daerah administrasi di Indonesia. Jadi 108 daerah itu ada provinsi, ada kabupaten, ada kota. Dan 117 ini hanya yang menang. Di sisi lain ada juga anggota keluarga dinasti politik yang mencoba peruntungannya di pilkada tahun 2015 sampai 2018, namun kalah. Jumlah totalnya sekitar 85 orang. 64 orang terdiri dari kepala daerah, mereka mencalonkan diri sebagai kepala daerah tapi kalah, dan 21 orang lagi mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah tapi kalah. Jadi secara total berapa banyak sih upaya pembentukan dinasti selama periode pilkada serentak 2015 sampai 2018 itu 202 totalnya. Dan itu terdiri dari 146 kepala daerah, mereka mencalonkan, ingat tadi ada dibagi, ada yang menang dan ada yang kalah, datanya ada di layar. Dan yang kedua ada 56 wakil kepala daerah yang mencoba peruntungannya, namun kalah. Ini 202. Boleh lanjut Mas Oik? Sebelum saya bahas soal pertumbuhan dinasti politik di Indonesia, saya cuma mau bilang, mungkin teman-teman ada baca juga artikel di koran atau di majalah atau di online gitu ya, berita online, angka yang berbeda-beda soal jumlah dinasti politik. Bang Akbar Faisal misalkan, saya sempat ngobrol dengan Bang Akbar Faisal, dan Bang Akbar Faisal banyak mengajarkan saya soal, memberikan insight-insight baru soal dinasti politik. Bang Akbar bilang di disertasinya ada sekitar 170 lebih dinasti politik atau politisi dinasti. Kenapa angkanya bisa beda? Saya 117, kemudian Bang Akbar 170. Saya belum lihat datanya Bang Akbar, cuman kendalanya yang paling utama kayak gini. Di Indonesia ini sedikit sekali, atau mungkin sudah banyak, cuman banyak banget dinasti atau politisi atau orang yang sebenarnya tidak punya nama keluarga gitu. Jadi untuk nge-tracknya itu sangat sulit. Kalau misalkan satu keluarga misalkan turun langsung gitu ya, bapak ke anak, mungkin masih bisa ke-track. Tapi kalau udah menantu atau mertua, itu sulit banget untuk di-track. Jadi jumlahnya bisa berbeda gitu. Dan sampai saat ini pun saya masih memvalidasi data-data tahun 2015 sampai 2018, tapi data ini 95% yakin saya hanya perlu validasi beberapa nama di dalam list yang saya punya. Dan secara komparatif sebenarnya
jumlah dinasti politik di Indonesia ini ada di tengah-tengah lah. Filipina misalkan tahun 2010 salah satu peneliti namanya Pablo Cuerubin dari MIT bilang di Filipina 50% anggota Kongres yang terpilih itu punya hubungan kekeluargaan dengan gubernur. Dan ini ada di 35 dari 80 provinsi di Filipina. Jadi Filipina kita tahu banyak tuan tanah yang kemudian ini sejarah kedinastiannya ibaratnya lebih panjang daripada di Indonesia. Di Amerika pun sama, dinasti juga bisa ditemui, di Jepang juga bisa ditemui, tapi di Amerika secara spesifik ada penelitian dari Feinstein yang menyebutkan sekitar 7% anggota Kongresnya itu punya hubungan kekerabatan dengan politisi yang pernah menjabat di elected office atau yang melalui pemilu di kongres-kongres sebelumnya gitu. Kemudian gimana sih trennya di Indonesia? Kalau trennya di Indonesia ini terus terang saya mengandalkan data dari Kemendagri dan saya masih rapiin lagi nih data Kemendagri. Ada nggak yang miss dari Kemendagri? Tapi berdasarkan data resmi dari Kemendagri, ini ada sekitar 39 kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berkuasa di 38 daerah yang menang hingga 2013. Jadi tahun 2013 bisa dibilang simpelnya adalah ada 39 kepala daerah, wakil kepala daerah yang memiliki latar belakang dinasti atau punya kekerabatan dengan politisi atau elit sebelumnya gitu. Dan kalau dilihat kan waktu itu kalau teman-teman pernah baca ada berita yang bilang 60 dinasti politik di Indonesia. Tapi setelah saya dapat datanya dan saya cermati lagi, ternyata dari 60 itu ada sekitar 21 yang mencalon tapi kalah gitu. Jadi in total upaya pembentukan dinasti hingga setidaknya hingga 2013 dalam wave pilkada yang kedua itu ada sekitar 60. Nah kalau kita lihat yang mengkhawatirkan sebenarnya jumlah kenaikannya nih, jumlah kenaikan politisi dinasti. Jadi kurang lebih ada 3 kali lipat. Kalau 2013 kita lihat ada 39 kepala daerah atau wakil kepala daerah yang punya latar belakang dinasti. Tahun 2015 sampai 2018 itu jumlahnya meningkat 3 kali lipat. Kebetulan ini angkanya berdasarkan data sementara, ini angkanya persis 3 kali lipat gitu. Sebenarnya penambahan ini nggak mengejutkan bagi saya. Karena apa? Karena ini sesuai dengan cycle term limits yang ada di Indonesia gitu. Jadi rata-rata habis sekitar 2015, second termnya mereka habis tahun 2015, kemudian 2015 sampai 2018 ada anaknya, istrinya, menantunya, mungkin mertua atau mungkin ipar atau mungkin itu sih yang masuk ke dalam definisi dinasti saya yang kemudian menang dalam pilkada gitu. Jadi ini expected. Saya sempat tahan nafas sebenarnya tahun 2015 sudah maju ke Northwestern dengan proposal peneliti dinasti karena kemudian ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pilkada ya, Mas Oik atau Mbak Titi, pasal 7 huruf R yang kalau boleh saya bilang itu adalah anti dynasty clause atau klausa anti dinasti yang kemudian yang seperti Mas Oik tadi bilang sudah dibatalkan sama MK karena tidak atau melanggar asas-asas atau prinsip-prinsip demokrasi atau bukan demokrasi ya, lebih ke hak asasi manusia gitu, hak konstitusional seseorang untuk ikut serta di dalam kompetisi pemilu. Itu, tapi kemudian kan dibatalkan oleh MK dan ternyata itu membuka jalan bagi keluarga petahana atau bagi keluarga dinasti politik, nggak cuma petahana, dinasti politik untuk kemudian running di 2015 sampai 2018. Hasilnya ya cukup mengagetkan tapi expected, 3 kali lipat dari
2013. Jadi per 2018 kita punya 3 kali lipat anggota dinasti politik di Indonesia. Dan nanti tahun 2020 gimana? Tahun 2020 saya expect masih akan ada penambahan. Jumlahnya mungkin nggak akan sebanyak tahun 2015-2018. Karena apa? Karena banyak petahana yang akan running lagi kan. Jadi dia udah dinasti tapi masih petahana, akan running lagi gitu di 2020. Dan rata-rata ini yang ikut pilkada tahun 2015. Dan ada beberapa nama baru memang yang mencoba bikin, tadinya daerahnya nggak ada dinasti nih, terus kemudian term limits orang tuanya atau kerabatnya habis, kemudian ikut di 2020. Saya ada beberapa catatan daerah yang sudah dideteksi, tapi ini masih banyak lagi, cuman ada lebih banyak, misalkan ada di Pelalawan, di Tangsel, di rumahnya Titi itu, dan Kabupaten Serang, Sleman, Blora, dan Kabupaten Kediri. Tapi saya yakin masih banyak lagi, dan mungkin nanti ke depannya kita bisa kontak-kontakan ya lewat Japri aja gitu, jangan di sini, takutnya nanti sensitif. Kontak-kontakan lewat Japri kalau teman-teman ada informasi soal siapa yang mencalonkan di daerah yang berkaitan dengan dinasti politik, bisa dikabarkan ke saya. Tapi jangan di sini karena banyak di antara peserta kan ini anggota penyelenggara pemilu ya, nanti takutnya menciptakan sesuatu yang enggak gitu, atau disangka partisan kayak gitu. Terus kemudian lanjut Mas Oik. Apa sih, jadi sejauh ini apa sih faktor-faktor kemunculan dinasti politik di Indonesia? Saya bilang ada 4 faktor sebenarnya yang muncul, kenapa dinasti politik ini tumbuh kayak jamur di musim hujan. Yang pertama itu sistem kepemiluan. Sistem kepemiluan yang satu minim hambatan dan 2 fokus pada personal. Sistem kepemiluan yang minim hambatan yang kayak gimana sih? Yang kayak tadi sudah diintroduce klausa anti dinasti, tapi ternyata dibatalkan MK. Jadi sekarang nggak ada batasan sama sekali secara institusional, secara sistem kepemiluan yang membatasi seseorang yang punya hubungan keluarga dengan petahana atau dengan elit politik lain untuk ikut dalam pilkada gitu. Yang kedua, desain sistem kepemiluan kita kan memang dibuat kayaknya fokus ke personal kandidat ya. Jadi ada banyak sekali tulisan soal presidensialisasi atau soal personalisasi politik Indonesia, sistem kepemiluan di Indonesia gitu. Mau di pilpres, mau di pilkada, bahkan di pileg. Yang jadi fokus kan individu ya, bukan partainya gitu. Jadi secara natural saya rasa ini memberikan suatu kondisi lingkungan yang permisif untuk dinasti politik, untuk kerabat, keluarga elit politik mencalonkan diri ke dalam kompetisi pemilu. Mas Oik boleh lihat slide presentasinya lagi? Ini mati tadi kayaknya. Tolong di-upload ulang saja karena tadi ada yang presentasi. Oke, Ibu Bapak, sekali lagi mohon bantuannya untuk tidak menekan tombol presentasi sekarang, karena nanti akan menghilangkan slide presentasi yang sedang disampaikan. Mohon kerjasamanya Ibu Bapak ya. Ya, terima kasih Mas Oik dan Ibu Bapak sekalian. Saya lanjutkan, itu yang alasan pertama. Alasan kedua adalah institusionalisasi partai yang lemah dan adanya simbiosis antara partai dengan dinasti. Maksudnya gimana sih? Ya kalau Bapak Ibu perhatikan di daerah banyak sekali kan fenomena di mana kepala daerah atau wakil kepala daerah atau anggota DPR atau ketua DPR yang menjabat juga sebagai anggota partai gitu. Bahkan memegang tampuk kepemimpinan di cabang lokal partai tersebut gitu. Itu kan banyak sekali kasus-kasus seperti itu, dan menurut data yang saya punya juga, ini saya masih klarifikasi lagi karena ada data-data yang udah nggak valid gitu.
banyak banget memang, misalkan bapaknya itu bupati, menjabat juga sebagai ketua DPC atau macam-macam, ada Dewan Perwakilan Wilayah juga ya pakai istilahnya gitu. Terus kemudian anaknya nanti diangkat juga gitu, jadi misalkan sekretaris partai atau sekjen, mungkin bukan sekjen, sekretaris atau ketua apalah di dalam partai tersebut gitu kan. Nah, di sini kan memudahkan sekali sebenarnya buat elit politik lokal untuk mengangkat keluarganya, menempatkan ke dalam posisi strategis, dan kemudian pada akhirnya mempromosikan mereka gitu ke pada saat pemilu mempromosikan mereka tanpa melalui mekanisme yang uh, kita harapkan sebenarnya, misalkan kaderisasi berjenjang segala macam. Dan terus terang ini yang menjadi kunci perbedaan antara munculnya dinasti politik di Indonesia dengan negara-negara demokrasi lain yang punya dinasti juga. Misalkan di Amerika, itu kan sebelum dicalonkan ke atas, mereka harus melalui mekanisme misalkan primary, caucus, dan ini menjelaskan banyak hal karena misalkan kalau di Amerika itu anggota dinasti tetap harus berdarah-darah, tetap harus berjuang mati-matian untuk dicalonkan partai. Di Indonesia fungsi ini di bypass gitu, dan ini menurut saya sangat krusial untuk kenapa angkanya tadi bisa naik banget juga. Mekanisme ini sangat krusial gitu. Kalau di Amerika, seorang Jeb Bush bahkan kalah, ya walaupun kalahnya dari Donald Trump, tapi dia nggak otomatis gitu langsung masuk ke dicalonkan sebagai kandidat presiden Partai Republik. Jeb Bush kalah. Clinton sebelum Hillary masuk ke pertarungan Pilpres Amerika tahun 2016 ya. Tahun 2016 itu dia berdarah-darah juga tuh, harus ngelawan Bernie Sanders misalkan waktu itu. Dan di sini pembedanya gitu, pembeda yang paling krusial menurut saya. Selain itu juga kenapa sih partai politik sangat permisif gitu terhadap dinasti politik? Karena saya bilang ada simbiosis mutualisme antara keduanya. Jadi partai politik, jadi gini, politisi dinasti membutuhkan partai politik sebagai kendaraan untuk running dalam pilkada misalkan. Di sisi lain, partai politik membutuhkan dinasti untuk satu, mendulang suara dalam pileg, dan kalau Bapak Ibu lihat sekalian di data-data pileg atau kemarin, pendulang apa ya, vote getters istilahnya, vote getters tertinggi partai di daerah-daerah itu banyak yang anggota dinasti politik. Jadi satu anggota dinasti politik itu bisa menelurkan kursi misalkan at least 2 gitu buat dia sendiri dengan buat orang di bawahnya. Ada yang mungkin bisa sampai 3 gitu. Karena apa? Karena banyaknya suara yang di-pooling atau yang masuk ke mereka gitu. Itu buat partai politik menguntungkan. Dan yang lain adalah alasannya karena partai politik juga butuh operasi di daerah gitu, butuh dana operasi di daerah. Jadi pembiayaan dana operasi partai politik di daerah. Dan ini banyak didukung juga oleh dinasti politik atau misalkan petahana gitu. Dan jadi ada simbiosis yang saling menguntungkan satu sama lain. Terus alasan ketiga adalah adanya manipulasi arena kompetisi sebenarnya yang dilakukan oleh misalkan khususnya ini pejabat atau petahana yang masih menjabat, terus kemudian ada anggota keluarganya yang mencalonkan baik di pileg ataupun dalam pilkada gitu. Nggak semua melakukan ini harus dicatat juga sebenarnya, nggak semua melakukan ini, tapi secara natural banyak sekali misalkan ASN yang terpaksa quote unquote
membantu kemenangan kerabat si petahana karena ini berkaitan dengan karirnya misalkan. Terus yang kemudian banyak sekali kasus-kasus, dan ini saya yakin UTT juga familiar, di mana anggaran bantuan itu difokuskan untuk organisasi-organisasi yang dikepalai atau dijabat oleh keluarga si petahana gitu. Jadi itu anggaran bantuan dipakai juga untuk sosialisasi kah, untuk kasih bantuan dengan berbalut ini program pemerintah atau program organisasi, dan ini banyak terjadi di daerah. Jadi manipulasi arena kompetisi. Apakah semuanya melakukan? Enggak, saya bilang enggak semuanya melakukan. Nanti misalkan ya, anak Pak Presiden, misalkan Mas Gibran maju di Solo, saya yakin sih mungkin Pak Presiden akan benar-benar nggak akan campur tangan gitu ke dalamnya. Cuman harus disadari juga ada relasi kuasa gitu di antara pemimpin tertinggi dengan aparatur di bawahnya. Jadi mungkin Pak Presiden tidak menginstruksikan sama sekali, tapi ada perasaan apa ya? Oh, ini mungkin mantan bos, atau ini mungkin, jadi bukan, sebenarnya salahnya tuh bukan sepenuhnya salah si calon atau mereka yang mencoba membangun dinasti politik, tapi ada relasi kuasa yang tidak seimbang di dalamnya gitu, struktur kekuasaan yang tidak seimbang di dalamnya, yang membuat orang otomatis lebih incline untuk membantu calon dari kerabat, pejabat atau petahana gitu. Terus kemudian yang terakhir, ada segmen pemilih yang saya bilang di sini agnostik, artinya sebenarnya nggak masalah gitu, mau latar belakang keluarganya punya hubungan dengan pejabat sebelumnya atau enggak, bukan masalah buat dia. Ada yang seperti itu gitu. Waktu itu ada survei dari salah satu media cetak nasional, surveinya udah cukup lama, bilang apakah dinasti politik perlu dilarang atau apa gitu, pokoknya apakah apakah dinasti politik harus dilarang atau apa? Ya, pertanyaannya, dan sebagian besar menjawab harus dilarang. Itu ada kesalahan sedikit di diksi pertanyaannya, karena pertanyaan yang kayak gitu kan bikin orang menjawab ya sesuai normanya gimana sih, kayak gitu. Tapi ternyata kalau dilihat banyak juga yang milih dinasti gitu, anggota atau keluarga petahana atau keluarga elit politik yang pernah menjabat sebelumnya, dan menurut mereka biasa-biasa aja gitu. Bukan saya ngelihat hubungan keluarganya, tapi memang mungkin kampanyenya lebih gencar, dia lebih sering didekati oleh tim sukses dan macam-macam. Tapi nah itu satu segmen pemilih. Segmen pemilih yang lain adalah yang saya bilang loyalis dari dinasti. Ada juga loyalis ini yang memang dipelihara jaringannya oleh keluarga dinasti politik. Melalui apa? Misalkan melalui program, melalui proyek-proyek, atau bantuan-bantuan yang sifatnya rutin gitu, dan dipelihara secara berkala setiap 5 tahun. Dan ini menunjukkan sebenarnya satu hal sih, bikin dinasti itu bukan hal yang mudah, karena tanpa adanya loyalis ini yang dipelihara terus-menerus, sulit buat dinasti politik untuk memenangkan pertarungan pemilu gitu. Terus Mas Oik lanjut. Jadi sebelum sampai ke sana boleh break sedikit Mas Oik. Yang tadi kan saya sudah bilang sedikit mengenai loyalis. Loyalis itu bisa jadi orang biasa atau ASN gitu. Tapi penjelasan yang lain ada juga menarik saya temukan dalam studi lapangan saya. Mereka bilang ya lebih baik pilih yang sudah kenal, wong sama aja gitu.
semua politisi kalau udah menjabat kayak gitu, lebih baik kayak ini apa ya, the lesser of two evils ya, biasanya suka dikenal prinsip yang kayak gitu gitu. Itu penjelasan lain, cuman ini masih saya coba dalami lebih lanjut, masih saya coba akan uji melalui beberapa metode gitu. Sebenarnya apa sih yang membuat mereka mendukung dinasti politik? Alasan sesungguhnya itu apa sih sebenarnya? Dan ini terus terang masih perlu kerja-kerja penelitian yang lebih jauh lagi, dan mudah-mudahan insya Allah tahun depan ya ada hasilnya gitu. Terus kemudian dampak dari dinasti politik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dampak utama dari dinasti politik sebenarnya ya secara teoritis dia menghambat sirkulasi elit. Sirkulasi elit ini sebenarnya kan tujuan awal dari demokrasi adalah menciptakan adanya sirkulasi elit kan. Demokrasi dibuat dan di dalamnya diintroduce pemilu secara berkala supaya politisi atau pejabat yang menang kemudian merasa harus terus-menerus meningkatkan kerjanya, membawa kemaslahatan bagi orang banyak supaya terus-menerus dipilih gitu. Cuman dengan ada dinasti politik ini mereka dibatasi 2 term, oke 2 term nggak bisa menjabat lagi, keluarganya deh, istrinya deh, atau anaknya deh suruh maju gitu. Ini kan menghambat sirkulasi elit gitu yang ada di atas. Jadi kalau misalkan dalam jangka panjang nanti insentif untuk para politisi yang menjabat untuk dia bilang gue pasti menang dalam pemilu ke pemilu. Insentif untuk bikin program atau yang menghadirkan pembangunan yang merata bagi seluruh masyarakat itu juga akan terganggu, dan ini yang menyebabkan kemudian akuntabilitas secara teoritis, ini semua masih secara teoritis menjadi rendah, dan pada akhirnya pembangunan terhambat. Itu teorinya gitu. Empiriknya gimana? Empiriknya ternyata udah ditemuin nih penelitian oleh beberapa peneliti. Misalkan di Indonesia itu ada dari Stianingrum dan Saragi, papernya baru keluar tahun lalu, bisa di-download secara gratis. Itu yang menunjukkan bahwa di daerah yang ada dinasti, akuntabilitasnya atau governance-nya cenderung terganggu gitu. Cenderung mengalami lebih buruk dibandingkan dengan daerah yang bukan dinasti. Kalau saya nggak salah, kira-kira itu argumen utamanya mereka gitu. Dan itu, kalau nggak salah itu adalah bukti empiris pertama yang dilihat secara keseluruhan mengenai efek dari kehadiran dinasti terhadap pembangunan atau governance di daerah. Dan ini kan bertentangan sekali kan dengan tujuan desentralisasi, tujuan pemilihan pilkada langsung. Ini kan bertentangan sekali gitu. Tapi ternyata ada efeknya menurut Stianingrum dan Saragi. Tapi ada juga penelitian, saya kebetulan baru dapat kemarin penelitiannya dari peneliti di Solo kalau nggak salah atau di Semarang gitu, yang bilang efeknya ternyata nggak ada gitu, agak dimoderate gitu, agak tidak ada efek negatifnya segitu besarnya. Nah ini nanti saya harus lihat lagi nih perdebatan antara mereka berdua sebenarnya gimana sih. Cuman kalau kita belajar dari negara-negara lain seperti Filipina misalkan atau Jepang, di Filipina itu ada penelitian dari Mendoza et al, kalau nggak salah Mendoza dan kawan-kawan, yang bilang bahwa dinasti politik punya dampak negatif terhadap pembangunan di daerah, terhadap economic development di daerah-daerah yang ada dinasti, cenderung kalau nggak salah economic development-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang ada dinasti. Begitupun temuan yang ditemukan oleh Asako dan kawan-kawan di Jepang. Di Jepang ini menariknya kayak gini, di daerah yang ada dinasti, mereka bisa mengamankan transfer dana daerah gitu yang lebih besar dibandingkan daerah-daerah lain yang anggota kongresnya bukan dari keluarga dinasti gitu. Jadi di satu titik kayaknya bagus nih, dinasti punya harapan mengamankan, mungkin karena lobbynya di pusat, mungkin karena pengaruh
nama besar keluarga, tapi atau karena skillnya mereka yang sudah terlatih bisa mengamankan dana yang lebih gede, dana transfer yang lebih gede. Tapi ternyata dana transfer yang lebih gede ini tidak berhasil untuk diterjemahkan atau ditranslate ke dalam pembangunan yang lebih merata gitu. Jadi ternyata dari dana transfer yang sebegitu besarnya, kue pembangunannya itu hanya dibagikan ke orang-orang yang tadi saya bilang sebagai loyalis politik dinasti. Jadi hanya untuk memuluskan hubungan klientelisme gitu, boleh dibilang antara politisi dinasti dengan pemilih loyalnya. Dan in the long run secara garis besar dalam jangka waktu panjang itu bikin daerah-daerah yang ada dinasti kemudian walaupun bisa mengamankan dana transfer yang lebih besar, dia mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan daerah-daerah lain yang tidak ada dinastinya. Itu kira-kira dampak negatif dari dinasti yang ada. Terus kemudian juga ini konteksnya bukan di tingkat lokal, tapi dari negara lain kita juga belajar. Misalkan di Bangladesh, itu ada Bangladesh, kalau udah ngikutin politik Bangladesh, semenjak merdeka sampai saat ini, hanya ada 2 keluarga yang berkuasa di tingkat nasional di Bangladesh. Itu keturunannya Ziaur Rahman dan keturunannya Mujibur Rahman. Ada Khalida Zia dan siapa lagi gitu. Di tengah-tengahnya nanti ada kudeta militer dan lain-lain. Cuman intinya selama bertahun-tahun, selama berdekade semenjak kemerdekaan Bangladesh, hanya 2 keluarga ini yang menguasai politik di Bangladesh. Efeknya apa? Persaingan 2 keluarga ini udah jadi kayak Romeo and Juliet juga, tapi bukan dalam artian itu ya. Artinya dia bawa loyalis-loyalisnya ini tarung satu sama lain gitu, dan itu berdarah-darah di Bangladesh. Dan ini kan kita nggak mau ya, karena sirkulasi elit tadi yang terhambat, kemudian politik hanya dikuasai oleh segelintir orang, ada polarisasi yang kuat antara 2 keluarga, dan terutama ini udah sifatnya bukan lagi ideologis tapi personalistis gitu. Pertarungan 2 keluarga jadi pertarungan di tingkat bawah gitu, jadi pertarungan berdarah di konflik sosial, dan ini dampak buruk dari dinasti sebenarnya. Cuman terlepas dari ini saya balik lagi sedikit ke soal dampak dinasti terhadap ekonomi dan pembangunan gitu. Ini kita harus hati-hati nih dalam menyikapi temuan ini. Untuk sementara saya bisa terima memang temuannya valid gitu, data-data yang digunakan cukup valid, metodenya juga menarik. Cuman ada sedikit permasalahan metodologi soal terutama misalkan hubungan antara dinasti dengan kemiskinan. Pertanyaannya, apakah dinasti menyebabkan kemiskinan atau dinasti muncul di daerah yang sebelumnya sudah miskin? Jadi jangan-jangan ada hubungan kausal atau hubungan sebab akibat yang terbalik gitu. Jangan-jangan dinasti muncul di daerah yang sudah miskin, ada dinasti jadinya pembangunan ya memang lambat-lambat aja gitu. Atau counterfactualnya adalah mungkin kalau dipegang oleh daerah yang bukan dinasti, pembangunan jadi lebih pesat di daerah tersebut. Cuman masalah-masalah ini yang sebenarnya secara metodologis masih harus didalami lebih lanjut, dan saya akan coba dalami permasalahan ini di dalam disertasi saya, dan tekniknya gimana agak ribet, mungkin nanti kita bisa bicara diskusi lebih lanjut. Cuman hubungan sebab akibat ini yang harus kita hati-hati dalam membaca penelitian-penelitian yang bilang ada hubungan korelasi entah positif atau negatif antara kehadiran dinasti dengan pembangunan atau ekonomi di daerah setempat. Cuman theoretically masuk akal, dan empirically udah ada buktinya, dan namun ini yang harus kita telah lebih jauh. Cuman untuk beberapa daerah, misalkan saya nggak usah sebut daerahnya, memang kelihatan banget sih daerah-daerah yang ada dinastinya punya pembangunan yang saya bilang cukup terlambat gitu dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Dan apakah faktor utamanya adalah hanya dinasti saja gitu, ini yang nanti harus dicari
lebih lanjut. Namun secara kualitatif, kasat mata di beberapa daerah memang kelihatan sih daerah-daerah efek kira-kira dari dinasti tersebut. Terus lanjut Mas Oik. Halo Mas Oik. Ya. Jadi apa sih yang harus dilakukan sebenarnya untuk membentuk dinasti politik di Indonesia? Jadi gini, saya selalu berargumen bahwa munculnya dinasti di Indonesia itu adalah sebuah simptom dari permasalahan yang lebih struktural di dalam demokrasi kita gitu. Makanya pas kemarin tahun 2015 kalau Yuti ingat kita sempat diskusi dan agak berbeda pendapat ya soal apakah perlu diintroduce klausa anti dinasti itu atau menghambat dinasti untuk nggak running di periode yang ini tapi boleh running lagi di periode setelahnya kan. Jadi ada jeda satu periode gitu. Dan kalau yang disasar hanya di situ, takutnya kita nggak ngobatin masalah yang lebih serius gitu. Masalah yang lebih serius apa sih? Sistem kepemilian kepartaian. Dan misalkan saya nggak suka bilang istilah ini gitu, karena terdengar sangat klise, cuman perlunya ada pendidikan politik yang lebih lanjut gitu. Dan agak sulit, kenapa? Karena Indonesia ini kan pas transisi demokrasi, setelah 30 tahun sebelumnya kita dibuat ibaratnya buta politik gitu kan, depolitisasi di tingkat masyarakat, konsep masa mengambang ya kalau nggak salah. Pak Didi nanti tolong mungkin bisa dibantu ya, atau dikoreksi kalau saya salah. Cuman dalam 30 tahun gerakan-gerakan seperti itu sifatnya underground, lain dengan sejarah di Eropa misalkan, yang dimana misalkan partai buruh terbentuk, partai konservatif atau liberal terbentuk, mulainya dari gerakan sosial dulu gitu, dan punya basis ideologi, basis massa yang kuat, dan ini yang missing di demokrasi Indonesia hari ini. Jadi seenggak sukanya saya dengan istilah pendidikan politik, term itu yang saya rasa tepat, dan teman-teman Perludem, teman-teman penyelenggara pemilu, dan teman-teman pegiat demokrasi lainnya punya PR besar nih, untuk bukan cuman menolak gitu, tapi lebih penting membantu masyarakat nih. Kalau saya bilang, kan ada yang bilang masyarakat kurang diedukasi gitu atau kurang pengetahuannya. Menurut saya enggak sih, masyarakat justru sangat pintar. Masyarakat itu belajar dari apa yang ditawarkan oleh politisi-politisi. Jadi ada proses saling belajar antara politisi dengan masyarakat, sehingga terbentuklah kondisi yang sekarang, sehingga terbentuklah ada masyarakat yang permisif terhadap misalkan money politics, terhadap misalkan nggak peduli dengan track recordnya atau segala macam, dan ini tidak terelakkan gitu di dalam demokrasi, khususnya di demokrasi yang transisinya itu didului oleh sejarah depolitisasi dalam masyarakat. Terus tapi yang lebih penting yang bisa dipush mungkin adalah rekayasa sistem kepemiluan dan kepartaian. Misalkan di sistem kepemiluan, dari kemarin saya ikut kelas virtual Perludem, saya jadi semangat lagi gitu. Karena apa? Karena ternyata teman-teman penyelenggara pemilu di lapangan juga mengalami masalah yang saya temukan di lapangan, yakni misalkan aturan-aturan yang terlalu detail gitu, yang mengatur mengenai apa itu money politics, apa itu keterlibatan ASN, dan lain-lain. Jadi agak susah sebenarnya buat ini, yang saya rasa mengekang teman-teman penyelenggara pemilu juga untuk membuktikan misalkan ada pelanggaran yang sifatnya terstruktur, masif, sistematis. Dan klausul itu tuh yang selalu dipakai MK kan ya, terstruktur, sistematis, masif. Permasalahannya pelanggaran itu sulit sekali untuk dibuktikan dia terstruktur, dia sistematis, dia masif. Karena biasanya yang disasar hanya sekian persen dari pemilih gitu. Jadi mungkin nggak masif, tapi dia terstruktur, atau mungkin nggak terstruktur, karena sulit banget dibuktikan ketiga unsur itu untuk terpenuhi. Dan nggak tahu ya gimana ya, ini saya mau ngajak teman-teman juga mikir gimana ya untuk mengubah
paradigma TSM itu gitu. Karena paradigma TSM itu menurut saya itu merendahkan cost atau biaya seseorang, perceived cost seorang politisi untuk melakukan pelanggaran gitu. Jadi dia akan lakukan pelanggaran aja, toh membuktikan TSM-nya susah gitu. Dan ini yang menurut saya perlu kita cari tahu gimana nih mengubah paradigma itu. Saya sih cenderung dari dulu agak nggak setuju dengan terstruktur sistematis masif karena itu justru menurunkan cost mereka gitu untuk melakukan pelanggaran, dan ini nggak cuma dinasti politik tapi hampir semua mereka, bukan hampir semua, sorry, saya perbaiki, tapi dari kebanyakan mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu kayak gitu. Dan kemudian untuk sistem kepartaian, saya apresiasi sebenarnya dua partai. Yang pertama PSI dan yang kedua itu PKS. PSI sudah mulai menjalankan tradisi, kalau teman-teman pernah baca kemarin di Tangsel ya, ada penjaringan calon kepala daerah yang mau dicalonkan oleh PSI, mereka lewat mekanisme yang lumayan rapi. Saya lihat, walaupun saya belum tahu detailnya seperti apa, cuman lumayan rapi, ada penilaiannya, ada asesmen dari pihak-pihak eksternal yang bisa dipercaya kredibilitasnya, terus kemudian ada tes-tesnya juga gitu. Dan di situ kan sebagai contoh putrinya Wapres Kiai Ma'ruf Amin nggak di nomor 1 kan, dia ada di nomor 2 atau 3 ya dari hasil asesmennya gitu. Jadi hal-hal yang kayak gini perlu diapresiasi, dan sebisa mungkin sebenarnya di partai yang lain juga atau mengadopsi mekanisme ini. Kemudian di PKS pun demikian, di PKS kaderisasinya lumayan jalan, dan dari pengamatan saya memang di PKS bukan nggak ada dinasti politik, tetap ada, cuman jumlahnya jauh lebih sedikit karena ya itu tadi ada mekanisme kaderisasi dan promosi. Walaupun nggak bisa dipungkiri juga di beberapa daerah PKS berkoalisi dengan partai-partai lain yang misalkan mendukung political dinasti. Mungkin itu kebijakan strategis partai ya yang bisa. Terus terakhir kayak gini, banyak hal yang kita nggak tahu soal dinasti politik. Seakan-akan kita apa yang saya sebutkan tadi sebenarnya sudah kurang lebih banyak juga dibahas oleh teman-teman yang meneliti soal fenomena ini, baik di Indonesia atau di negara-negara lain gitu. Tapi masih banyak hal yang kita nggak tahu soal dinasti politik, termasuk yang tadi efek negatifnya. Terus yang pesan saya terakhir yang lain adalah demokrasi itu nggak boleh kita take for granted gitu. Nggak boleh kita lepaskan, oh ini udah ada institusinya, ada sistemnya, orang ikut aturan main. Enggak, karena logika politik mainnya lain gitu. Logika politik justru semakin rigid aturannya, semakin banyak celah yang bisa dimainkan. Sedangkan semakin general aturannya, semakin sulit sebenarnya untuk mereka melakukan pelanggaran misalkan. Dan belajar dari pengalaman negara-negara lain yang udah lebih dulu demokrasi, terus kemudian sekarang mengalami turn back to atau declining demokrasi atau new authoritarian, apapun namanya itu, tapi intinya ada penurunan kualitas demokrasi di negara-negara tersebut. Intinya kayak gini, demokrasi di dalam sistemnya sendiri, dalam prinsipnya mengandung benih-benih yang bisa dimanfaatkan untuk memutar balik tujuan dari demokrasi itu sendiri. Ini kejadian di Jerman zaman dulu dengan munculnya Hitler, kemudian di negara-negara lain di dunia saat ini kayak gitu. Untuk itu perlu memang terus-menerus dikritisi dan diperbaiki dari masa ke masa, dan saya sangat beruntung kenal dengan teman-teman Perludem yang 24 jam sehari, 7 hari seminggu melototin tuh apa yang ada di dalam sistem demokrasi kita, dan support saya buat Perludem terus. Terima kasih. Mungkin itu presentasi saya buat hari ini. Nanti kita lebih banyak ditanya jawab aja. Dan ini ya,
Mas Oik, buat yang slide terakhir boleh? Ada yang terakhir Mas Oik. Halo. Halo Mas Oik. Ya, yang slide. Jadi saya sekarang sedang coba bikin dataset yang besar gitu mengenai politik kekeluargaan. Saya sebenarnya sendiri juga nggak gitu suka gitu bilang dinasti politik karena ada suka dipersepsikan otomatis negatif gitu. Ini balik ke orang masing-masing, cuman saya lebih suka pakai politik kekeluargaan dan saya sekarang lagi bikin dataset mengenai politik kekeluargaan baik yang udah terjadi sebelumnya maupun nanti yang mungkin akan terbentuk di pemilu-pemilu mendatang. Jadi kalau ada teman-teman yang punya informasi atau mau diskusi lebih lanjut atau bincang-bincang mengenai masalah tersebut, boleh hubungi saya dan saya minta bantuannya untuk menghubungi saya di alamat email saya di yos.kenawas@gmail.com atau bisa lihat Twitter saya, atau kalau teman-teman yang gabung di boleh mungkin nanti ya Mas Oik minta teman-teman Perludem kasih tahu kalau ada yang mau menghubungi saya. Gitu aja, terima kasih dan selamat malam Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya dan ya saya menunggu diskusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Yos, menarik sekali tadi paparannya, meskipun tadi kalau kita dengar dari Mas Yos ini masih baru bridging-nya gitu ya, baru pengantar, dan nantinya ini menurut saya akan jadi menanti-nanti ini kira-kira nanti hasilnya seperti apa begitu. Nah, saya di awal pun sama sebetulnya Mas Yos, sering bertanya-tanya, kenapa sih kalau kita bicara soal politik dinasti di Indonesia selalu dikonotasikan dengan negatif gitu ya, dengan hal yang kurang baik ya, seperti itu. Tapi kalau kita lihat negara-negara demokrasi lain, salah satunya Amerika Serikat yang tadi Mas Yos jelaskan, Amerika Serikat itu kan dinasti politik menjadi suatu hal yang wajar. Dan saya baru nemu aja dari presentasi Mas Yos tadi, karena memang dari konteks kelembagaan demokrasinya, khususnya dari kepartaiannya, yang lebih terbuka dan transparan dalam proses seleksi dan rekrutmen, itu yang mungkin menjadi publik menerima gitu ya dengan situasi kehadiran politik kekerabatan seperti itu. Dan saya tambahkan sedikit Mas Oik, jadi kalau di Amerika misalkan nama keluarga Bush itu kan identik dengan Republikan gitu, dengan value-value Republikan. Jadi orang Republik kalau milih Bush nggak usah khawatir tiba-tiba dia nggak pro Second Amendment misalkan, ya kan? Jadi nama Clinton juga begitu gitu. Jadi di nama keluarga itu menjadi semacam merek yang kemudian diasosiasikan dengan value-value tertentu yang sesuai dengan preferensi pemilihnya. Di Indonesia itu nggak kejadian kan? Kayak gitu. Mungkin di beberapa keluarga, misalkan di keluarga Bu Megawati Soekarno Putri gitu, mungkin bisa diasosiasikan juga gitu. Keluarga dari Tra Soekarno nggak akan jauh-jauh dari prinsip nasionalis misalkan, kayak gitu. Tapi untuk di tingkat lokal masih perlu pendalaman lebih lanjut. Ya, oke. Makasih Mas Yos. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi ini. Saya coba sedikit baca dulu jadi komentar apakah ada yang bertanya atau menulis langsung di sini. Nah, kalau untuk slide Ibu Bapak nanti tidak perlu khawatir. Seperti biasa nanti kita akan upload di website Perludem. Nanti silahkan bisa diunduh di sana. Nah, ini ada dari Pak Devni nih. Pak Devni salah satu dosen di Fakultas Administrasi UI. Bung Yos, alternatif ketiga, relasi antar dinasti politik dan pembangunan, cycle dinasti politik tumbuh di daerah yang sebelumnya sudah miskin lalu melakukan maintaining kemiskinan itu sebagai ekosistem efektif bagi kemenangan mesin politik dan basis mahesa loyalitas dinasti dan berbasis kekerabatan tadi. Ini mungkin tanggapan Mas. Mau langsung respon atau gimana? Iya, saya langsung respon aja. Bener, Pak siapa tadi Pak Devni. Pak Devni ya? Oh, yang ikut KVP juga ya ini? Iya, bener Pak Devni. Bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi kemiskinan itu muncul di daerah miskin kemudian dipelihara
supaya terus-menerus terpilih, dan itu mungkin banget terjadi, dan sepertinya yang terjadi di Filipina itu seperti itu gitu. Inequality di maintain untuk jomplang gitu ya. Jadi hubungan patron klien itu bisa terus-menerus terpelihara gitu. Jadi mungkin itu sangat mungkin buat terjadi, dan rencananya memang ya bagus banget nih masukan dari Pak Devni. Nanti mungkin akan saya masukkan saat ngetes ya, kira-kira gimana apa efek dan apa penyebab dari dinasti. Jadi kita harus pisahkan dulu. Yang penting kita tahu kausal efeknya gimana, dan kemudian hubungan sebab akibatnya supaya nggak muter gitu, ya kan? Tapi makasih banyak loh Pak Devni, ini masukannya bagus. Sama-sama. Saya juga terima kasih Mas Yus dan Mas Heroik sudah berkenan mengajukan pertanyaan ini. Saya insya Allah sangat tertarik sekali untuk diskusi lebih lanjut. Mungkin nanti bisa japri-japrian gitu ya. Boleh. Cuma kalau boleh nitip satu pertanyaan lagi, Mas, tadi antara proporsi apa tadi yang, maaf saya coba lihat ininya lagi. Apakah ada, tadi kan disebutkan tidak semua politik dinasti bermasalah ya, artinya di daerah sendiri tidak semuanya kemudian punya dampak buruk seperti tadi yang disebutkan. Kira-kira apakah ada data proporsi saja, misalnya berapa persen yang menurut temuan Bung Yus tadi, mana yang berakibat negatif, mana yang sekiranya masih moderate seperti itu? Makasih Pak Devni pertanyaan ini. Pertanyaannya bagus sekali. Untuk daerah-daerah mana aja itu terus terang belum bisa saya kemukakan sekarang. Karena apa? Karena yaitu tadi permasalahannya satu, misalkan saya coba ngetes nih ya, waktu kemarin saya coba ngetes misalkan kaitan antara dinasti dengan korupsi gitu. Ternyata itu nggak ada korelasi yang signifikan, walaupun kita on the back of our mind gitu, kita tahu nih kira-kira nih, karena ada kasus-kasus gede yang menyangkut dinasti politik yang bermasalah kan, ternyata nggak signifikan. Terus kemudian mungkin untuk beberapa daerah gitu, ini harus saya periksa lagi, karena daerah-daerah tertentu itu pertumbuhan ekonominya justru tinggi di bawah pemerintahan dinasti, khususnya saya nggak bisa bilang spesifik, tapi di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam gitu, itu tinggi tuh pertumbuhannya. Cuman kalau kita lihat ke daerahnya, pertumbuhannya tinggi, tapi secara makroekonomi, secara statistik tinggi, cuman secara kualitatif, halo? Masuk ya Mas Oik? Ya. Tapi secara kualitatif pasti lihat, ini kayaknya nggak gitu deh. Ini kayaknya nggak mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang dibilang di statistik gitu. Jadi lagi-lagi itu harus dilihat, mungkin kuncinya bukan di growth tapi di inequality, dan itu lagi inequality sendiri kan kompleks ya, dia bisa disebabkan hal-hal lain, dan itu yang harus di-isolate. Cuman dari temuan sementara kayak gitu Pak, daerah-daerah yang punya economic resources atau natural resources menunjukkan secara statistik lebih bagus. Cuman saya sangat ragu gitu dengan analisis itu. Karena apa? Karena pas lihat daerahnya nggak mungkin deh ini kayak gitu. Sesuai apa yang diituin kayak gitu. Jadi mungkin saya salah saat melakukan analisis itu. Itu yang nanti saya coba dalami lebih lanjut. Kayak gitu Pak. Oke, menarik Mas. Mudah-mudahan makin sukses risetnya. Terima kasih. Thank you Pak Devni ya. Sama-sama, terima kasih. Baik, makasih Pak Devni pertanyaannya. Nah, ini ada yang mau bertanya juga nih. Ternyata banyak sekali Mas Yos yang mau bertanya sama Mas Yos. Oh iya, boleh. Pak Damang mau bertanya, Pak Damang? Halo? Bisa, halo? Iya. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, sebenarnya kalau kita berbicara dinasti politik,
itu tak ada bedanya sebenarnya dengan monarki. Jadi dulu itu raja yang mendidik, itu dia anaknya. Jadi anaknya yang dididik untuk kemudian sebagai calon penggantinya. Tapi kemudian perkembangannya, ketika misalnya diambil alih oleh anaknya ini yang mengganti, ternyata yang muncul adalah praktek korupsi. Setelah kemudian terjadi perbaikan bagaimana kalau yang model monarki ini kita ubah. Muncullah di situ bahwa rakyat yang harus ditempatkan sebagai pemerintahan di misalnya. Nah, maksud saya, meskipun kita saat ini menggunakan sistem demokrasi itu, ternyata yang namanya monarki itu dia mampu bercokol di balik demokrasi itu sendiri. Betul. Yang pertama. Yang kedua, agak susah kita untuk memasukkan dalam regulasi pembatasan dinasti politik, karena di undang-undang yang kemarin, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ya kalau nggak salah, itu ada pembatasan dinasti politik untuk kepala daerah. Nah, teman-teman di sini, gara-gara kemarin itu yang mau mencalon itu anaknya yang di Kabupaten Goa, itu yang menguji, dikabulkan di Mahkamah Konstitusi. Lahirlah putusan MK itu nomor 33 tahun 2015 itu. Nah, MK mengatakan, ini kan tidak bisa kita halangi orang untuk mencalon karena persoalan keturunan. Kita, yang namanya keturunan itu sudah natural, tidak bisa kita lawan. Nah, dikutiplah itu misalnya Konvensi Internasional mengenai hak sipil politik. Maksud saya terlalu normatif, ini yang putusan MK yang paling saya tidak sepakati. Terlalu normatif itu MK memaknai persoalan yang namanya bahwa dinasti politik itu uh, itu bertentangan dengan hak politik. Karena ini kan hak politik masih bisa ada pembatasan. Itu yang kemudian tidak dilihat oleh MK. Jadi kurang cermat di situ saja. Jadi pertanyaan saya, kira-kira gagasan-gagasan yang seperti ini apa yang bisa kita lakukan ke depan supaya bisa misalnya untuk pilkada kita masukkan lagi untuk pembatasan dinasti itu. Toh tidak semua juga yang namanya anak bupati, keluarga gubernur itu lolos. Di sini kemarin saudara dari Limpo itu nggak lolos. Istri dari RMS itu yang di Sidrap nggak lolos juga. Tapi terlepas dari faktor apa ya, saya tidak melakukan penelitian itu, tapi tidak selamanya juga berhasil yang namanya politik dinasti. Saya kira demikian. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Damang, terima kasih mengenai ya saya concernnya saya tangkap dan itu memang jadi perdebatan panjang, bukan cuma antara MK bukan cuma dengan MK, tapi misalkan saya juga waktu itu tidak bersepakat gitu dengan itu, karena yaitu seperti saya bilang tadi bahwa munculnya dinasti ini itu simptom dari permasalahan yang lebih struktural dalam sistem kepemiluan dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia gitu. Saya sepakat memang dengan argumen, saya bisa memahami dengan argumen menunda sebenarnya kan, bukan melarang, nggak dilarang, tapi ditunda jeda satu periode gitu. Dan tapi ternyata ya kita bisa bilang apa, MK melakukan hal lain. Tapi benar bahwa banyak juga memang nggak serta-merta, kalau nggak salah itu yang ya nyalon juga Pak ya di Sidrap ya kalau nggak salah waktu itu ya, namun kalah gitu. Dan di sana menurut data saya bukan cuman di sana tapi di beberapa daerah lagi nih tahun 2015 sampai 2018 itu ada 85 lagi gitu yang kalah di daerah. Dan kalahnya ini macam-macam alasannya Pak. Kalahnya ada yang karena kalah dari dinasti lain. Jadi tarung nih, dua keluarga tarung, kalah, tapi ternyata kalahnya bukan dari non dinasti, tapi dari calon dinasti lain. Ini ada yang kasus kayak gitu, tapi nggak banyak. Kebanyakan kalah dari
petahana, bukan dari petahana, dari calon non dinasti gitu yang maju. Jadi di sini kita bisa belajar sebenarnya bahwa ada keterbatasan juga dari dinasti politik untuk memenangkan sebuah pemilu gitu. Termasuk kemarin juga di salah satu kota ya, ada yang kalah juga kan dari kota kosong gitu. Saya nggak tahu kalau berdasarkan interview saya waktu itu banyak yang bilang sebenarnya bukan karena mereka sepenuhnya ditolak, tapi karena ada kemarahan atau kegusaran di antara masyarakat gitu, dari antara pemilih. Kok ini ada pertunjukan kuasa yang dipertontonkan secara terang-terangan sampai memblok orang lain untuk ikut dalam kompetisi gitu. Jadi mungkin itu sebenarnya jadi harapan-harapan kecil saya gitu, kasus-kasus seperti itu, di mana sebenarnya masyarakat masih bisa gitu melakukan bukan perlawanan tapi mengkritisi pemimpin-pemimpin yang akan mereka pilih, kayak gitu sih. Jadi makanya di dalam salah satu usulan utama saya ya perlu lebih banyak memang pendidikan politik di masyarakat, meskipun saya tahu itu terdengar sangat klise gitu, cuman mau bilang apa, kita masih perlu gitu, dan untuk melakukan pendidikan politik lebih banyak. Tapi benar Pak, saya setuju dengan pendapat Bapak bahwa memang di dalam demokrasi dibuat di Prancis waktu itu ya untuk menggantikan sistem monarki, ya kan. Kemudian tapi ternyata bisa muncul fenomena seperti ini, yaitu karena di dalam demokrasi sendiri sebenarnya mengandung bibit-bibit yang kalau disalahgunakan justru counterproduktif, malah mengancam tujuan dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Itu Pak Damang kira-kira. Oke, makasih Mas Yos. Nah, Mas Yos, ini karena banyak yang mau bertanya nih Mas. Iya. Jadi kita tampung dulu kali ya, 3 orang dulu, habis itu nanti langsung Mas Yos menjawab secara keseluruhan. Oke, saya undang yang pertama Pak Muhammad Zafran Al-Anwari. Silakan Mas, mau bertanya? Iya, baik, suara saya terdengar nggak? Ya. Silakan. Oke, terima kasih Mas dan Mas Yos, ada Bu Titi juga, terima kasih. Ini jadi pertanyaan singkat saja. Kalau misalkan di lingkup partai politik itu kan sudah rahasia umum bahwasanya itu dibentuk oleh keluarga-keluarga begitu kalau di partai politik di Indonesia. Nah, yang saya ingin tanyakan, mungkin ini tidak apple to apple untuk membandingkan antara Indonesia dengan Selandia Baru. Kalau di Selandia Baru itu setidaknya ketika partai buruh saat itu mengalami krisis kepemimpinan dan internal partai, lalu mereka secara drastis mampu mengangkat Jacinda Ardern yang sekarang menjadi Perdana Menteri mereka. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah memungkinkan dengan sistem politik kekeluargaan di Indonesia memunculkan tokoh baru sedemikian rupa untuk mengangkangi dinasti politik yang sudah ada begitu? Terima kasih. Ya, makasih Pak Zafran. Terima kasih kita Pak tampung dulu ya. Ya, kita tampung dulu ya, Mas ya. Oke, yang kedua saya undang Pak Nazir. Silakan Pak Nazir. Halo Pak Nazir. Dengar Mas? Ya, silakan Pak Nazir. Oke, makasih. Terima kasih Mas Yos. Ya, Mas Oik, Pak Nazir. Mas Yos, saya Bang Nazir. mohon maaf juga ada beberapa penjelasan tadi terputus. Terpaksa juga ikut webinar sebelah juga. Pertanyaan saya begini soal politik dinasti. Mohon dimaafkan kalau saya nggak nyambung nanti. Tapi saya pendekatan lokal saja. Politik dinasti kalau kita lihat di misalnya yang terakhir di pemilu 2019, bagaimana anak-anak kepala daerah, anak-anak pejabat itu menjadi calon, mungkin sudah dalam pantauan Mas Yos lah. Tapi saya tertarik, ada nggak dimensi pemekaran Mas Yos masukkan dalam risetnya? Pemekaran gimana tuh Pak? Pemekaran daerah. Oh, pemekaran daerah.
kita sebagai sebagian besar mungkin kan bagian dari reformasi 98. Salah satu yang kita tuntut kan otonomi daerah seluas-luasnya. Betul. Ternyata dengan munculnya Undang-Undang Otonomi 99 kan laju laju pemekaran daerah itu kalau kemarin tidak dihentikan oleh pemerintah pusat, kayaknya masih banyak tertahan ini. Yang saya lihat, saya melihat di Sumatera Utara. Saya nggak tahu, mudah-mudahan saya masih hafal jumlah provinsi yang 34. Tapi kalau kabupaten kota, mungkin kalau tidak ditahan kemarin, mungkin laju pertumbuhannya masih gila-gilaan. Di Sumatera Utara misalnya juga masih ada beberapa kabupaten, bahkan provinsi. Masih ada masuk 3 provinsi. Nah, yang saya lihat tidak pakai data. Ini hanya melihat saja karena sejak pilkada misalnya, yang saya hitung itu pilkada, kalau pilkada DPRD ada juga, tapi saya hitung sejak pilkada 2005. Yang saya lihat pemekaran itu ada hubungannya memang pertarungan politik dinasti. Jadi kalau keluarga ini kalah misalnya di kabupaten ini, kemudian dia akan berupaya mendorong ada pemekaran. Dia akan menggunakan, tapi silahkan Mas, ini hanya analisis pribadi saya. Dia misalnya di Kabupaten A induk, dia bertarung, sekali 2 kali kalah, dia cari cara. Bikin pendekatan kedaerahan, tempat saya malah suku, biasa itu, karena etnik kita kan macam-macam. Dia mendorong pemekaran dan akhirnya dia menjadi inisiator, dorong DPRD, komunikasi dengan pusat, bikin tim, akhirnya dia nanti sangat berpotensi menjadi kepala daerah. Kalau tidak salah salah satu calon kepala daerah perseorangan pertama yang berhasil menang itu Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Pak Oka Arya itu adalah tokoh pemekaran Kabupaten Batubara dari Kabupaten Asahan. Mungkin kalau ada Asahan, Batubara di sini. Walaupun ya agak tragis memang 2000 menjelang pilkada kemarin 2018 beliau jadi peserta KPK. Masih sempat ketemu itu ngurus NPHD itu. Jadi maksud saya ada nggak dimensi itu yang tertarik nggak kira-kira Mas Yos kalau dalam pendekatan politik lokalnya? Karena saya lihat kalau memang kemarin pemerintah pusat nggak hentikan, maka memang mereka berusaha menciptakan itu, bertarung nggak menang-menang, ya ciptakan saja daerah baru. Kira-kira begitu analisa ecek-ecek saya lah yang saya lihat. Karena ada beberapa daerah sampai sekarang sepertinya masih pertarungan 1-2 keluarga karena ini hasil sebuah pemekaran. Di antara tim pemekaran itu yang dulunya mungkin bersatu untuk mekar, mereka bikin pertarungan baru, konflik baru. Ya sepanjang dia secara demokratis, ya saya rasa sehat saja. Tapi memang sudah mulai kelihatan dia. Mungkin kita bisa bicara lebih lanjut, ada beberapa daerah itu kelihatan, ini gengnya ini gengnya ini. Nah, mungkin demikian Mas Yos, mohon penjelasan apakah masuk ke klaster itu misalnya dimensi itu kira-kira penting. Terima kasih. Terima kasih Bang Nazir. Ya, berikutnya saya undang yang terakhir Pak Happy Lengkong. Silakan Pak Happy. Tanya langsung Pak Happy. Pak Happy. Halo Pak Happy. Halo Pak Happy. Oke. Mungkin nanti Pak Happy akan bertanya menyusul ya. Oke. John, saya appreciate banget nih Pak Happy ya. Tadi sore Mas kasih catatan pengingat gitu dan lumayan panjang dan wah gila, ini saya benar-benar makasih banget nih Pak Happy nih gara-gara diingetin banyak hal gitu. Iya, Pak Happy nggak kedengeran suaranya Pak Happy. Mikrofonnya diaktifkan dulu Pak Happy. Ini kedengeran Mas Oik? Nah, kedengeran Pak Happy. Ya, kedengeran Pak Happy. Oke, ya. Kesalahan teknis tadi. Iya, selamat malam semuanya. Terima kasih Mas Oik, Bung Yos. Iya, sebenarnya ini catatannya udah dijanjiin udah lama ya. Baru dikirimin tadi. Makasih banget panjang itu. Mungkin masih bisa lebih panjang lagi Bung Yos.
Tapi ya nantilah kita diskusi lagi ya. Nah, siap. Jadi terlepas dari saya sendiri pribadi, opini pribadi saya ya, soal suka tidaknya saya dengan politik dinasti ini, saya sedikit menggelitik juga waktu kemarin baca Tempo, Bung Yos, soal kalau nggak salah saya sempat lihat tapi kehilang gitu soal cover majalah Tempo. Terus sempat ditanggapi beberapa ya politisi lah gitu ya. Nah, sedikit kritik juga. Nah, terlepas dari itu semua, saya sih lebih suka melihatnya dari unsur seperti yang ada beberapa komentar tadi, dari unsur kemampuan dari pewaris ya, kita bisa katakan pewaris ya, pewaris dari tahta tersebut. Mungkin ya unsur kognitifnya, ya psikomotor, afektif itu kayak di SMA itu kan dinilai kayak gitu ya. Artinya gini, kalau misalnya saya pemimpin kemudian ingin memberikan bukan memberikan tapi mendukung lah dalam tanda kutip mendukung untuk agar supaya misalnya anak saya atau keluarga saya untuk melanjutkan kekuasaan atau mendapatkan kekuasaan, setidaknya kemampuan itu harus ditunjang juga dengan ya kemampuan untuk memberi diri, memimpin, kemudian punya kemampuan yang bisa membawa amanat dari rakyat agar supaya jangan ke depan bukan cuma sekedar label saja kan dapat kekuasaan itu, bukan cuma sekedar ketika saya jadi pemimpin kemudian oh ini saya sudah dapat istilahnya dapat dukungan dari banyak orang, harusnya kan lebih dari itu. Harus mampu menunjukkan. Tapi ini kan yang istilahnya kita nggak dapat sampai sekarang. Sampai kita istilahnya yang sedikit apa ya, mau dibilang haram dengan dinasti politik, menolak. Sebenarnya kalau itu bisa ditunjukkan, saya rasa kenapa tidak? Seperti yang dikatakan tadi, itu adalah hak politik kita sama. Kita punya hak untuk memilih, kita punya hak untuk dipilih, kenapa enggak gitu tuh. Saya juga sempat waktu lalu juga sempat Bu Mega sempat nawarin buku ke Gibran, ini baca buku. Kemudian kata Gibran, wah bukunya berat-berat ya, buku tulisan Bung Karno tuh, yang dibawa bendera revolusi dan macam-macam. Ya kenapa enggak? Saya sangat mendukung banget itu yang dikatakan kaderisasi dari partai itu. Harusnya ya, yang kata Pak Didi itu yang harus masuk dulu di partai, jadi kader, belajar dulu banyak soal politik. Iya seharusnya begitu. Harusnya saya lebih ke situ saja. Jadi ya ini mungkin lebih pendapat ya Mas Yos. Di kemampuan dari pemimpin itu sebentar, nggak apa-apa, nggak masalah lah dia itu pewaris tahta, tetapi ya dibarengi juga dengan kemampuannya gitu. Itu aja Bang Yos. Ya, makasih. Yo, Mas Yorik, makasih. Terima kasih Pak. Nah, ada 3 pertanyaan nih Mas Yos dari Pak Zafran, dari Pak Nazir, dan juga dari Pak Happy. Iya. Silakan Pak. Saya jawab satu-satu ya. Ya, Pak. Untuk Pak Zafran, apakah kasus seperti di mana namanya di New Zealand ya, Selandia Baru ya, bisa terjadi di Indonesia gitu, di tengah kondisi partai politik yang dikuasai oleh keluarga-keluarga penting, atau walaupun saya nggak setuju istilahnya karena ada yang bilang oligarki gitu, tapi intinya elit, dikuasai elit-elit yang itu aja gitu kan. Apakah mungkin Pak sebenarnya, cuman memang harus extraordinary juga upayanya gitu. Kalau boleh contoh, sebenarnya Presiden Jokowi itu contoh dari di mana pada saat menjelang pencalonan akhirnya bisa gitu untuk memaksa yang harusnya kan kalau ingat waktu itu udah semacam jatahnya Bu Mega gitu. Cuman bisa akhirnya membuat Bu Mega mengevaluasi kembali pilihan partainya, dan kemudian muncullah yang kita lihat sekarang. Pak Jokowi itu contohnya. Yang lain, misalkan contoh lain itu Pak Ridwan Kamil atau Bu Risma, itu kan juga contoh-contoh, atau Ibu Khofifah gitu, itu kan contoh-contoh juga gitu. Bu Khofifah bahkan mengalahkan
keponakannya Bu Mega di Pilgub waktu kemarin, walaupun keponakannya diposisikan sebagai wakil. Cuman kan itu ada gitu harapan-harapan di Indonesia di tengah kondisi yang seperti ini masih muncul. Kalau kemudian akhirnya calon, jadi gini, logikanya apa ya? Logika politik itu, logika politisi berkuasa selama-lamanya dan seluas-luasnya gitu. Kalau akhirnya kemudian yang dicalonkan ini tadinya bukan anggota dinasti politik, terus kemudian membentuk dinasti politik, ya mungkin itu lain cerita gitu. Itu udah cerita yang beda juga gitu. Nah, itu untuk jawaban Pak Zarvan. Jadi apakah mungkin? Mungkin. Saya masih optimis itu. Terutama kalau misalkan nanti kita lebih banyak lagi gitu mensosialisasikan atau membantu masyarakat memahami gimana sih pentingnya memilih kandidat. Memang pusing sih milih kandidat buat masyarakat karena ada tawaran duit, ada tawaran bantuan, ada tawaran macam-macam gitu. Gimana sih memilih yang benar-benar kiranya bisa membawa manfaat bagi semua gitu. Dan yang kedua, menjawab pertanyaan Bang Nazir, benar Bang Nazir, bahwa memang ada pola-pola seperti itu di daerah-daerah induk. Biasanya misalkan bapaknya menjabat terus dimekarkan anaknya yang dikirim gitu. Itu banyak yang terjadi Bang Nazir. Tapi apakah adanya dinasti kemudian memicu pemekaran? Itu saya nggak tahu jawabannya sekarang Bang. Mungkin ini bagus sekali sih untuk jadi pertimbangan apakah kemudian dinasti juga efeknya adalah membentuk pemekaran, bisa jadi. Cuman saya nggak punya jawabannya sekarang. Cuman saya lihat ada pattern seperti itu di daerah induk, bapaknya anaknya dikirim ke daerah pecahannya gitu. Itu banyak juga Bang terjadi. Ada di tadi baru tahu akhirnya di mana, di Sumatera Utara ada, tapi di Lampung juga ada, di beberapa daerah lain, terutama di luar Jawa ya, saya lihat banyakannya ya. Itu, dan ada juga di Jawa, mungkin beberapa yang tinggal di daerah, beberapa yang ikut, inilah saya nggak usah sebut, ini beberapa yang ini mengalami lah, satu daerah yang kalah, kemudian dipecahkan, terus kemudian jadi dapat kursi gitu. Saya ada daerah-daerah seperti itu. Tapi apakah menyebabkan, itu perlu dicari tahu, dan ini bagus banget. Makasih Bang Nazir atas masukannya. Dan untuk Pak Epi, dan ini ada memang Pak Epi namanya teori sosialisasi, jadi lebih ada asumsi bahwa atau dugaan bahwa anak-anak atau anggota keluarga politisi itu lebih banyak terpapar informasi mengenai politik, mendapatkan pendidikan politik sejak dini, dan lain-lain gitu. Itu memang ada seperti itu. Cuman makanya saya dari awal bersifat agnostik sebenarnya soal politik dinasti. Saya nggak mau langsung bilang ini baik atau buruk secara moral gitu. Cuman saya lebih agnostik untuk melihatnya. Cuman yang jadi concern adalah ya betul mungkin mereka punya kualitas, ya betul mereka punya kemampuan yang lebih, karena di beberapa interview saya dengan anggota keluarga politisi, mereka memang punya kualitas yang lebih gitu, punya pengetahuan yang cukup, menurut saya lebih dari cukup, dan kemudian punya orang tua juga yang bisa, atau punya suami yang bisa diajak berdiskusi terus-menerus. Cuman apakah mereka langsung otomatis jadi boneka? Enggak juga, karena beberapa bahkan punya agenda sendiri yang di luar agenda keluarganya gitu. Cuman yang paling penting adalah apakah mereka bertarung di dalam playing field yang imbang. Jadi kalau punya skill tinju karena kita sering latihan, itu satu hal gitu. Tapi apakah di ring tinju itu kita boleh pakai tapal kuda di dalam sarung tinjunya, itu kan lain hal gitu. Jadi arenanya harus kita jamin tetap seimbang gitu. Kalau ada ketidakseimbangan resources, ketidakseimbangan skill, ketidakseimbangan jaringan, itu wajar gitu. Setiap orang punya perbedaan itu, jadi jangan mentang-mentang
jangan cuma karena dia kaya terus dilarang, atau jangan cuma karena dia dari keluarga dinasti terus dilarang masuk ke arena pertarungan. Tapi yang harus kita jamin adalah saat mereka bertarung di arena pertarungan, jangan sampai wasitnya berat sebelah, jangan sampai yang satu itu ada di posisi apa, kalau membayangkan ring tinju ya, posisinya di bawah gitu. Jadi yang satu udah ditempatkan di atas bisa memukulin gitu. Yang nggak apa-apa yang satu itu lebih kuat, punya jaringan lebih segala macam, cuman mekanismenya dong, pertarungannya itu yang kita bikin adil, termasuk di dalam partai politik. Jangan mentang-mentang bapaknya ketua DPD atau DPC, anaknya serta-merta jadi sekretaris gitu, atau anaknya baru masuk setahun tiba-tiba dimajukan gitu. Itu yang saya sayangkan sebenarnya dengan beberapa pemberitaan belakangan ini. Sebenarnya di bawah udah punya calon, terus di bypass dari atas gitu. Itu yang saya sayangkan sih sebenarnya. Yang mendiscourage orang juga sebenarnya akhirnya untuk ikut dalam kaderisasi partai segala macam. Menurut saya itu bentuk playing field yang tidak adil dalam partai. Tapi makasih Bang Happy, nanti kita ngobrol lagi lebih lanjut. Oke, terima kasih Mas Yos. Nah, tapi di komen banyak yang nanya juga nih Mas Yos. Iya. Oke, saya bacakan ya Mas Yos ya. Saya bacakan 3 pertanyaan dulu. Pertama dari Pak Hussein Juwada. Bang Hussein, apa kabar? Ya. Dari kecenderungan politik dinasti yang muncul di Filipina, yang dijelaskan tadi basisnya itu dari tuan tanah ya, atau orang kaya. Nah, bagaimana dengan kecenderungan di Indonesia? Apakah dinasti politiknya berbasiskan pada orang kaya juga, atau kekayaan bukan modal utama dinasti di Indonesia? Ini yang pertama, Mas. Nah, yang kedua, ini menarik nih, Mas. Dari namanya Satelit Agus. Apakah ada hubungan langsung antara oligarki dengan politik dinasti? Nah, dua. Terus yang ketiga dari Mas Ahmad Suhendra. Izin bertanya, bagaimana rekayasa yang dapat dilakukan untuk mendorong agar partai politik lebih demokrasi dalam mengusung kepala daerah sehingga tidak ada perlakuan eksklusif. Nah, mungkin 3 pertanyaan itu dulu, Mas ya. Ya, menjawab kayaknya pertanyaan yang pertama dari Mas Husen nih. Mas Husen teman baik saya di lapangan kemarin. Pertanyaan pertama dan kedua sebenarnya agak mirip itunya ya, soal basis kekayaan keluarga gitu, atau ya kira-kira apakah kekayaan cukup atau enggak. Menurut saya nggak cukup, kekayaan sendiri nggak cukup. Itu yang membedakan kita sama Filipina. Benar kata Bang Husen bahwa di Filipina itu punya dinasti itu terbentuk dari sejarah panjang, dia punya perkebunan yang luas gitu ya, namanya hacienda gitu, tuan tanah yang kemudian jadi penguasa lokal dan itu turun temurun gitu. Dan ini yang sebenarnya ada penelitian atau bukan penelitian, paper bagus dari Michael Buehler yang bilang bahwa di Indonesia itu dinasti itu sifatnya ephemeral. Ephemeral apa sih? Sementara. Karena apa? Karena basis materinya itu satu tidak terlalu kuat dan dia nggak kayak di Filipina bisa membuat banyak orang tergantung terus-menerus sama dia gitu. Kalau di Filipina misalkan di suatu pertanian yang gede banget, mungkin 40% penduduknya itu hidup dari pertanian itu, bisa gitu dibuat tergantung terus-menerus. Makanya sifat dinasti di Indonesia itu dia bilang lebih nggak sustainable dinasti-dinasti di Filipina. Ada masuk akalnya juga gitu, cuman perlu kita tes lebih lanjut karena itu baru menurut saya penelitiannya masih tentatif kalau nggak salah atau udah jadi ya. Cuman ada juga tuh daerah-daerah yang saya lihat masyarakatnya tidak terlalu tergantung dengan keluarga tertentu, tapi dinastinya bisa terus-terusan langgeng gitu di daerah tersebut. Itu yang membedakan Indonesia dengan Filipina kira-kira, dan itu juga termasuk soal oligarki. Apakah ada hubungan oligarki dengan dinasti politik? Tergantung nih, satu harus hati-hati, oligarkinya definisinya apa? Apakah semata elit atau bukan? Kalau misalkan oligarkinya definisinya menurut ada Jeffrey Winters, itu oligarkinya lebih ke orang yang super kaya yang melakukan politik
pertahanan kekayaan gitu. Kalau nggak salah itu definisinya. Dan kalau misalkan kita pakai definisi itu, ya ada memang orang-orang yang super kaya di tingkat daerah yang mungkin nggak masuk nih di Forbes Top 50 sebagai orang paling kaya di Indonesia, tapi di daerah dia super kaya gitu. Yang kemudian mencoba peruntungannya dalam politik dan kemudian untuk dinasti itu ada. Cuman kalau yang lebih general sebenarnya, apakah dia muncul dari elit? Pasti dinasti pasti muncul dari elit. Nggak agak sulit dari membayangkan dinasti muncul dari mass base gitu, dari massa. Jadi apakah hubungan keduanya ada? Iya ada. Cuman lagi-lagi hati-hati dengan penggunaan definisinya, kayak gitu. Terus yang terakhir ya, itu ya rekayasa ya. Ya, yang rekayasa. Bagaimana partai politik lebih demokratis. Nah, itu tuh saya nggak tahu gimana caranya. Ini tiap hari kita sering banget sama teman-teman Perludem dan yang lain diskusi gimana nih. Paksa ada yang bilang misalkan lewat mengintroduksi pembiayaan partai politik gitu ya. Cuman lagi-lagi di keberatannya kalau ada yang keberatan juga kalau dikasih pembiayaan partai politik, bukannya kita bisa masuk kemudian mempengaruhi partai politik, yang ada malah kita dikadalin lebih jauh gitu kan, kira-kira kayak gitu perkembangan. Gimana caranya saya nggak tahu sampai sekarang. Mungkin harus lebih banyak orang baik kali masuk ke partai politik, jadi jangan anti-anti sama partai politik banget gitu kali. Mungkin ada yang berkualitas masuk ya, mungkin itu caranya. Tapi yang lain terus terang untuk ini permasalahan yang besar banget, dan mungkin ada teman-teman lain yang bisa lebih kompeten menjawabnya, bisa membantu gitu kira-kira. Baik, makasih Mas Yos. Nah, Ibu Bapak, saya mau undang lagi Ibu Bapak yang mau bertanya langsung ke Mas Yos, boleh nyalakan mikrofonnya dan untuk diskusi dan bertanya langsung ke Mas Yos. Silakan Ibu Bapak, jika ada yang mau bertanya, silakan nyalakan mikrofonnya. Ada yang mau bertanya lagi Ibu Bapak? Mau bertanya langsung ke Mas Yos? Om Roy, boleh nanya ya Mas Yos? Iya, Mas Yosep. Silakan Mas Yosep. Makasih Mas Yos. Ini aku semangat banget nih mau ngaitinnya sama kelas-kelas kita sebelumnya gitu. Terutama soal sistem pemilu. Jadi kalau kita baca bukunya Ani Sucipto yang judulnya Politik Harapan, dia menyimpulkan setelah diganti dari semi terbuka jadi terbuka full, itu yang terpilih adalah pesohor. Pesohor itu salah satunya adalah dinasti politik. Jadi perempuan yang dipilih ya naik sih persentasenya, tapi itu orang-orang yang dinasti politik gitu. Nah, sehingga rekomnya saat itu mengkritisi proporsional terbuka, tapi belakangan Ani Sucipto lebih setuju proporsional terbuka full gitu. Nah, lalu di tulisan lain juga ada kaitannya sistem proporsional terbuka dengan korupsi, yang dimana korupsi ini sejalan sama meningkatnya dinasti politik. Nah, kalau kita pakai pembahasan dinasti politik ini di dalam revisi undang-undang pemilu, lalu ada di persimpangan pilihan sistem pemilu, kalau kalau kita mau pilih tertutup tuh gimana, kalau milih satu gimana, maksudnya gini, oke lah kita mau tadi kalau istilahnya Mas Yos tuh mau agnostik lah untuk menilai politik dinasti ini baik atau buruk gitu, jadi netral aja gitu. Nah, tapi hasilnya mau kita pilih tertutup atau pilih terbuka, politik dinastinya kalaupun ada, dia politik dinasti yang baik gitu, atau yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi gitu, bagian dari kebebasan demokrasi gitu. Mas, terima kasih. Ya itu dilema juga Mas Yosep buat saya. Karena apa, tadinya saya cukup pro dengan sistem pemilihan tertutup gitu, karena akan difokuskan ibaratnya ke partai gitu kan. Mudah-mudahan ideologinya bisa naik gitu. Terus mungkin bisa ditambahkan juga dengan pengumuman siapa aja sih kandidat yang akan masuk kalau misalkan partai tersebut yang menang nomor 1, 2, 3, 4, 5 segala macam. Karena terbuka, saya lihat ya akhirnya jadi pertarungan
satu kandidat bukan cuma melawan partai lain, tapi melawan teman-teman partainya sendiri gitu. Kanibalisme dalam satu partai kan itu sering terjadi juga. Tadinya saya pikir begitu, cuman di sisi lain ada benarnya juga. Jangan-jangan kalau dibuat tertutup, yang ngisi nomor 1, 2, 3, 4 keluarganya semua bisa jadi kan. Itu makanya permasalahan utamanya selain terbuka tertutup yaitu kepartaian yang saya juga nggak tahu jawabannya apa. Saya nggak tahu gimana nih cara memperbaiki partai politik di Indonesia. Pertanyaan sejuta umat, dan terus terang yang harus kita rubah tapi bukan dengan ini, dengan mendorong gerakan moral supaya politik lebih beretika segala macam gitu. Saya lebih melihat pendekatan institusional yang sifatnya itu merubah insentif pemimpin partai politik untuk supaya bisa tidak mencalonkan kerabatnya sendiri gitu. Bentuknya seperti apa belum kepikiran. Cuman kalau ada solusinya harus institusional, bukan cuman seruan moral gitu. Atau bisa sifatnya naming and shaming, atau misalkan ngebuka, misalkan kan ada nih, saya udah dipakai belum Mas ya? Udah berlaku belum ya kalau misalkan dia pernah terindikasi atau terdakwa korupsi harus diumumkan gitu ya? Itu belum ya? Saya lupa deh itu. Nah, mungkin bisa pakai cara itu juga gitu. Cuman takutnya itu, ya itu lagi berkaitan dengan masalah-masalah lain, seperti misalkan jangan-jangan kalau kita umumkan seperti itu, nanti kena saat orang mau pemilu gitu, terus kita bilang list dinastinya gitu, atau jangan pilih partai ini karena isinya itu semua, ya bisa aja main pakai cara yang lain gitu dia, misalkan kitanya jadi dituntut atau apa gitu, karena terus terang masih banyak lagi instrumen hukum di Indonesia yang sebenarnya menghambat kerja kita gitu untuk mencari alternatif gimana caranya memerangi dinasti politik. Tapi ya itu Mas Usep, mau terbuka mau tertutup, kalau partai politiknya dibenerin, dan saya terus terang nggak tahu jawaban ini apa untuk inti PR kita semua nih gimana ya Mas Oik. Oke. Baik, terima kasih Mas Yos. Ini Pak Didi udah nyalain mikrofon nih. Pak Didi mau nanya ya Pak Didi? Ya mau sebentar ya. Mau lanjutin aja apa yang diinginkan Usep. Jadi ya dilibat kita lah sama dari Kayus tadi ya. Kan tadi memang dari 4 faktor itu kan faktor sistem dan kepartean ya yang paling yang nomor 1. Iya. Berpengaruh besar terhadap muncul atau berkembangnya dinasti ini. Iya. Saya ingat diskusi atau perdebatan ini beberapa kali saya sampaikan di forum Perludem. Perdebatan ketika bergerak dari tertutup ke terbuka pasca pemilu 99. Jadi saat itu sebetulnya masing-masing pihak akan berdebat. Nah, salah satu argumentasi yang disampaikan oleh kawan-kawan yang pro terbuka itu ada 3. Kenapa kita harus tertutup ke terbuka? Proporsional sih sudah oke. Tidak ada lagi diskusi soal distrik atau mayoritarian. Ini proporsional, tapi diskusinya adalah terbuka pakai tertutup. Orde Baru sama 99 sudah tertutup, 55 sudah tertutup. Makanya kemudian dirasa semua itu nggak bagus, jadi sebaiknya terbuka. Ada 3 alasan yang disampaikan waktu itu. Satu, apa yang disebut dengan menjaga komunikasi intensif antara pemilih dengan calon terpilih. Karena asumsinya pemilih kenal calonnya, maka ketika calon nanti terpilih, dia bisa dikontrol. Terus terang, bagi kawan-kawan yang belajar ilmu politik, belajar ilmu pemilu, itu nggak mungkin. Karena sistem proporsional tidak memungkinkan pemilih bisa mengontrol calon terpilih secara maksimal. Sebab pemilih tidak bisa merekol
Makanya kontrol terhadap calon terpilih ya tentu saja partai yang bisa melakukan secara langsung. Dan ini berbeda dengan di mayoritarian atau sistem distrik itu. Karena satu dapil jumlah kursinya cuma 1, maka manakala dalam masa jabatan 50% lebih pemilih bikin petisi untuk merecall calon terpilih atau orang-orang terpilih, ya dia bisa direcall sehingga dilakukan pemilu selah. Tapi di proporsional kan nggak bisa dilakukan itu. Secara matematik nggak ketahuan siapa yang memilih calon terpilih itu karena calon. Nah, yang kedua itu untuk memotong kader jenggot istilahnya. Kader jenggot kan mengakarnya ke atas. Jenggot itu kan mengakarnya ke atas. Istilah ini sudah hilang sekarang. Tapi waktu Orde Baru dan pasca Orde Baru itu istilah ini masih kental. Jadi dulu daftar tertutup itu didominasi oleh calon-calon yang dekat dengan elit partai. Jadi di pemilu Orde Baru dan juga sampai 1999, mereka yang nomor urut 1, 2 itu ya biasanya orang-orang sekitar partai, anaknya, keluarganya, istrinya, gitu. Bahkan di Orde Baru malah lebih ngeri lagi, anak yang baru masih kuliah di perguruan tinggi, dia sudah bisa jadi calon jadi. Beberapa jenderal kan anaknya jadi anggota DPR, kita tahu waktu itu melalui Golkar. Ya karena kader jenggot itu tadi, dia kader, tetapi karena lebih nempel ke atas, akarnya kan ke atas gitu, ke elit partainya. Nah, dengan terbuka itu diharapkan akan pupus itu. Karena kan ada relasi antara pemilih dengan calon terpilih. Itu alasan kedua. Dan alasan ketiga, melanjutkan dari alasan yang pertama tadi, adalah untuk menghambat oligarki partai. Karena sebetulnya di 99 dan mengarah 2004 itu sudah agak kelihatan itu. Orang-orang partainya, pimpinan partai kan orangnya itu-itu saja. Sudah kelihatan, makanya dengan adanya calon daftar terbuka tadi, karena orang-orang yang terpilih itu adalah orang yang dalam tanda petik belum tentu mendapat restu partai, atau belum tentu memang cocok dengan penguasa partai, maka pada titik tertentu mereka akan bisa secara bersama-sama ya dari sistemik itu bisa membuat oligarki. Tapi setelah kita jalan 2004, 2009, 2014 dan 2019 ini kan semua asumsi itu tidak terbukti. Betul. Tidak terbukti. Bahkan sekarang yang pertama tadi jelas calon terpilih nggak bisa dikontrol. Memang proporsional nggak memungkinkan. Ini soal logika saja yang belum kuat waktu itu. Yang kedua kader jenggot menghambat kader jenggot juga enggak juga. Karena kalau terbuka justru membuat partai rasional. Siapapun yang memiliki popularitas, memiliki didukung oleh dana yang kuat, dukungan sosial yang kuat, ya, dia akan menjadi calon terpilih. Dia jadikan calon dan kemudian terpilih. Nah, bagaimana dengan yang ketiga? Partai terhambatkah oligarki partai? Kesannya sih partai sekarang makin dinastik kan, bukan oligarkis lagi gitu kan, lebih spesifik lebih dinastis kalau kita lihat di daerah-daerah. Nah, jadi baik terbuka maupun tertutup sama-sama nih hasilnya gitu. Nah, menurut saya sih, tapi kan Bung sendiri percaya bahwa memang mau nggak mau mekanisme di sistem di pemilu ini yang harus kita rekayasa sedemikian rupa sehingga secara sistemik mampu, kalaupun toh tidak mencegah, ya mempersulit lah, gitu, mempersulit berkembangnya dinasti. Karena saya termasuk orang yang berpandangan sama dengan MK. Dalam hal ini Titi Anggraini dan kawan-kawan menyalahkan saya gitu atas diskusi-diskusi itu. Saya bilang orang lahir ceprot dari lahir ibu itu tidak memilih saya harus anaknya bupati atau harus anaknya
pengusaha besar nggak memilih, dia lahir begitu saja. Si bayi ini nggak bisa memilih, ya masa terus dilarang-larang gitu hanya karena dilahirkan oleh ibunya yang kebetulan istri bupati gitu. Kan nggak fair itu. Ya itu perdebatan lama yang akhirnya memang MK kayaknya ya menganggap itu nggak konstitusional. Nah, menurut saya sih ada dua solusi yang mungkin bisa kita lakukan. Oke, kalau mau kembali ke tertutup, silakan, tapi dengan syarat pengajuan daftar calon itu benar-benar dilakukan secara demokratis, terbuka. Nah, ini yang sebenarnya makna demokratis ini yang nggak pernah dijelaskan oleh undang-undang. Sehingga akhirnya daftar calon itu baik tertutup dulu maupun yang terbuka sekarang itu yang hanya diteken oleh ketua umum dan sekjen untuk DPR. Sehingga sebetulnya daftar calon itu hanya 2 orang itu yang menentukan. Nah, ini yang harus kita perluas. Makna demokratis harus kita perluas. Kalau tidak bisa melakukan di sistem tertutup ya, kalau ditertutup, kalau tidak bisa melakukan pemilu internal, di mana sebetulnya PKS kan pernah melakukan, PDI pernah mencoba-coba di Bali kalau nggak salah waktu itu tahun 2009 atau 2014 itu 2009 ya. Sebetulnya mereka sudah pernah mencoba itu, tapi memang berat. Gitu. Ya oke, kalau pemilu internal berat, bisa kita lakukan dengan cara memperluas pengambilan keputusan daftar calon itu. Tidak hanya ketua dan sekretaris, tetapi pengurus partai yang melingkupi dapil itu. Kalau DPR ya calonnya harus diputuskan DPT, pengurus pusat, pengurus provinsi, pengurus kabupaten kota. Sehingga si calon ini berkompetisi di hadapan para rapat itu. Jadi tidak mau ujuk-ujuk diputusin oleh sekretaris atau ketua partai. Itu kalau tertutup. Sementara kalau terbuka, nggak logis kalau melakukan itu. Maka yang bisa dilakukan adalah sederhana saja. Tidak boleh orang yang baru muncul kemarin sore tiba-tiba masuk daftar calon. Jadi harus ada batas maksimal, batas minimal seseorang bisa masuk calon. Dia harus, kalau saya sih usulnya 5 tahun jadi kader partai, baru bisa masuk daftar calon. Nah sekarang kan enggak, sehingga orang-orang yang tidak meniti karir dengan baik, tidak melakukan pendidikan politik yang baik hanya karena dia artis, hanya karena dia banyak, hanya karena dia anak bupati, dengan tiba-tiba bisa masuk daftar calon. Itu mestinya nggak boleh lagi. Gitu. Itu kalau kita bicara dari sistem pemilu di metode pencalonannya. Nah yang kedua sebetulnya di kepartaiannya. Partai kita ini kan berat ya, untuk bikin partai lah ya. Menurut saya ini harus kita peringan. Ini kan oligarki partai secara keseluruhan kan. Partai-partai yang sudah menguasai parlemen itu tidak mau tidak mau memberi kesempatan kepada partai-partai baru sehingga bikin aturan main yang sulit dan mustahil. Bukan sulit ya, yang sulit. Bukan mustahil, sulit. Kalau tidak didukung dana besar. Gitu kan? Harus punya pengurus sekian, harus punya ini sekian, itu mestinya itu mulai dikurangi aja. Sehingga setiap orang, sekelompok orang, organisasi yang memang matang, mau bikin partai, ya silakan saja. Nanti di pemilu, kalau misalnya dia disupport oleh masyarakat, ya dia akan masuk. Sebetulnya kan pemilih kita ini cukup kritis terhadap kekuatan-kekuatan lama yang dianggap prestasinya nggak bagus. Oleh karena itu, ya pada partai baru kan selalu mendapat sambutan antusias. Cuman karena syarat untuk bikin partai baru ini berat, makanya ya hanya orang-orang tertentu yang pada akhirnya balik lagi partai ini akhirnya dikuasai oleh mereka gitu. Sementara orang-orang yang tidak punya duit banyak tapi punya komitmen untuk untuk memperbaiki sistem ini tidak punya kesempatan untuk masuk. Satu. Yang kedua,
Sistem kita karena pemilunya legislatif itu baru, tidak memungkinkan partai itu tumbuh dari daerah. Terus terang, salah satu alasan kenapa perlu ngotot ada pemilu daerah itu dengan harapan partai itu akan tumbuh di daerah. Ada kompetisi di level lokal yang secara terbuka, yang pelan-pelan akan membuat memunculkan partai-partai baru atau politisi-politisi baru yang itu pada saat yang sama sebetulnya bisa menerobos kebutuhan-kebutuhan politik di level lokal. Pak Yus kan menyebut PKS dulu, terus kemudian PSI. Sebetulnya prototipnya sudah ada. Cuman yang kita tahu, partai-partai besar itu nggak mau ada partai yang tumbuh seperti itu. Dan itu memang logis sih dalam persaingan politik ya, biasa saja. Cuma sampai sejauh ini, memang persyaratan pembentuk partai itu terlalu berat. Dan ini akan disulitkan sehingga hanya orang-orang yang punya duit, hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang kemudian bisa membangun dan mengembangkan partai. Jadi ada dua yang bisa di sistem pemilu seperti tadi, di kepartaian coba kita bahas secara lebih lebar. Itu yang barangkali juga belum tentu, saya juga nggak yakin juga. Tapi paling tidak itu perlu kita coba untuk menerobos kebuntuan politik yang diakibatkan oleh dinasti ini, atau ancaman lah ya. Ya. Begitu Pak. Ya. Makasih Pak Didi. Saya ingat Pak Didi pernah ngomong bahwa kapasitas institusi yang ada saat ini tidak cukup menampung harapan atau mimpi hasrat dari yang kita cita-citakan itu Pak ya, kalau nggak salah ada kata-kata seperti itu deh. Jadi lebih gede hasratnya dibandingkan kemampuan institusional itu sendiri gitu Pak ya, kira-kira waktu itu pernah bahas itu. Jadi ya benar sih, memang harus dibuat. Makanya tadi saya bilang ada juga diintroduce mungkin konvensi kah atau sistem primary kah seperti itu. Dan yang paling minimal yaitu benar kata Pak Didi bahwa batas minimal calon, batas minimal keanggotaan partai gitu. Jangan tiba-tiba 1 tahun atau 2 tahun udah bisa masuk gitu, udah bisa dicalonkan kan. Jadi ada track record dalam partainya dulu. Ya entahlah posisi itu mungkin nanti bisa diakalin juga, mungkin bisa di backdate gitu Pak sama mereka. Cuman at least kita introduce itu dulu. Permasalahannya yaitu Pak Didi, caranya gimana nih nanti karena yang bikin undang-undang anggota DPR ya mereka juga gitu sekarang yang duduk di sana gitu kan. Salah satunya, tapi saya yakin lah nggak semua anggota DPR kayak gitu. Mungkin bikin koalisi dengan teman-teman anggota DPR yang masih bisa diajak kerjasama kayak gitu, itu mungkin jadi salah satu cara gitu. Walaupun khawatirnya takutnya ujung-ujungnya harus tunduk pada perintah ketum gitu kan. Itu permasalahan di Indonesia gitu. Tapi idenya menarik sih Pak, benar, dan saya setuju dengan usulan-usulan Pak Didi gitu. Baik, makasih Mas Yos, Pak Didi atas responnya tadi, sekaligus menambahkan apa yang jadi keresahan kita tadi. Karena memang ketika diskusi dinasti politik ini, seperti yang Pak Didi bilang tadi, di Perludem itu kita sempat diskusi panjang juga Mas soal dinasti politik ini. Terlebih ketika munculnya Undang-Undang 1 tahun 2016 pada waktu itu, yang kemudian dibatalkan oleh MK mengenai ketentuan itu. Ibaratnya kalau Pak Didi ini kan ya dinasti dalam hal ini yang seperti bilang tadi, tapi bagaimana kemudian desain elektoral kita mampu menghadirkan ruang persaingan yang setara, tapi di sisi lain juga tidak berdampak pada tumbuh kembangnya politik dinasti seperti itu. Iya. Tapi tadi ada teman saya ngasih analogi yang lebih bagus nih, Mas. Ini ibaratnya kayak main sepak bola gitu, Premier League ya, yang kebetulan baru mulai. Ya bisa aja gitu, ada tim kayak Manchester City yang kaya banget segala macam. Terus ada juga tim yang kurang kayak misalkan Arsenal atau MU sekarang kan posisinya gitu, atau mungkin Southampton gitu. Tapi once in a while, jadi itu kan dibuat, yang penting adalah saat mereka tarung aturannya sama gitu, wasitnya tidak memihak, gawangnya nggak lebih gede sebelah gitu. Terus kemudian kalau skill
Enggak, yang sama Mas Yos. Wasitnya belain MU. Hah? Wasitnya belain MU nggak sama Mas Yos. MU kan misalkan nggak kuat juga gitu kan ya sekarang. Ya mau diapain gitu. Tapi once in a while tim kayak MU yang dulunya jago bisa turun, atau misalkan dalam pertarungan seenggaknya nggak ada yang berat 11 atau kalau misalkan kapasitas beda itu lain hal lah kayak gitu. Tapi jangan tiba-tiba misalkan analogi yang lain ada tim dari divisi 3 baru masuk tiba-tiba promosi ke divisi 1 gitu dan dibuat juara, itu kan yang kita nggak mau ya, kira-kira kayak gitu sih. Baik, terima kasih Mas Yos analoginya, meskipun tadi bikin sedikit sentimen ke Mas Usep ya. Oke, Mas Yos dan Pak Didi, terima kasih banyak atas sumbangsi saran dan juga penjelasannya. Nah, ini kita karena keterbatasan waktu juga, kita sudah pukul 21.30 dan banyak tadi saya lihat juga ada beberapa partisipan yang berasal dari timur di Indonesia. Iya. Sudah pukul 11.30 di sana. Iya. Makasih loh. Iya. Dan ini tadi Mas Yos, tadi sepanjang diskusi saya lihat pesertanya sampai menyentuh di angka 100 lebih Mas Yos. Wah, lumayan ya. Sampai dengan malam ini ada kurang lebih 70 yang masih bertahan di diskusi kita. Terima kasih sekali Bapak Ibu yang masih bertahan, dan juga tentunya kita terima kasih sekali kepada Mas Yos untuk sharing ilmunya kepada kita untuk diskusinya. Nah, jadi Ibu Bapak, apa yang disampaikan Mas Yos ini masih pengantar karena disertasinya beliau ini belum selesai. Nah, maka dari itu kita doakan semoga disertasinya Mas Yos cepat selesai. Amin. Dan juga bisa dibukukan, dan nanti tentunya akan lagi nih setelah selesai disertasinya untuk sharing lagi dengan kita dengan Perludem. Insya Allah. Amin. Makasih banyak. Makasih banyak Mas Oik, makasih banyak teman-teman yang masih bertahan sekarang. Yaitu kalau misalkan ada informasi atau apa bisa email atau tanya ke Perludem lah. Kontak saya, ntar tolong dibantu ya Mas Oik ya. Yap, gitu banget nih. Makasih Pak Didi, makasih Mbak Titi. Sama-sama Kak. Ya, baik Ibu Bapak, kita sudah berada di penghujung diskusi kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami atas nama Perludem mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak sekalian yang masih setia ikut dalam diskusi virtual Perludem sampai dengan pukul 21.33 ini. Dan tentunya nanti kembali saya informasikan besok hari Jumat kita akan ada lanjutan kelas virtual Perludem Ibu Bapak. Besok kita akan membahas mengenai pendaftaran calon eksekutif. Nah, pembicaranya ada dari Mas Fadli Ramadhanil selaku peneliti Perludem, dan juga ada Ibu Deputi Direktur Perludem Mbak Hoirunisa Agustiati. Nah, jadi Ibu Bapak besok jangan sampai tertinggal pukul 13.30. Kita akan ada kelas virtual. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Bapak sekalian, dan tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Yos atas waktunya dan juga menyiapkan bahannya. Dan nanti Ibu Bapak untuk bahannya nanti kita akan share di website Perludem di file dokumen, nanti Ibu Bapak bisa download di sana. Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak, sekaligus mohon maaf jika ada kekurangan selama memandu diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Rekamannya tolong matiin, Ik.